Saya sebenarnya dari keluarga yang tidak ada agama. Ya, saya terutama sekali ibu bapak saya sangat percaya dengan artinya bomoh dan sebagainya ya. Jadi keluarga saya dibesarkan dalam keluarga seperti ini. Jadi umur saya 15 tahun baru saya dibaptiskan. Jadi yang memberi inspirasi dalam hidup saya adalah ketekis datang ke kampung saya dan juga seorang sister dan juga bapak saya sendiri. Walaupun bapak saya bukan orang Katolik, tapi dia memberi kata-kata kebijaksanaan. Apa yang dikatakan itu sangat tertanam dalam minda saya sebagai anak kecil waktu itu. Ya. Kalau kita tengok dalam Injil Matius, bab 8 ayat 12 dan Injil Matius juga bab 9 ayat 5 mengatakan akulah cahaya dunia. Akulah cahaya dunia. Cahaya dunia itu di mana-mana. Terutama sekali yang sudah berimankan Kristus. Di sanalah iman saya dipupuk, terutama sekali sekecil mungkin umur saya itu baru 5 tahun saja. Tapi belum mengenali Kristus lagi. Saya hanya melihat biarawati datang ke kampung, bukan kampung saya, tapi dalam speedboat. Jadi saya terpesona. Jadi saya tanya bapak saya, siapa orang ini yang menggunakan pakaian putih? Jadi bapak saya hanya menjawab, orang ini adalah orang yang dengan kata-kata dia sendiri sangat baik hati dan sangat membantu orang yang memerlukan. Ini yang tertanam dalam minda saya sampai saya membesar. Walaupun saya belum mengenali Kristus. Jadi saya hanya mengenali Kristus semasa umur saya 7-8 tahun macam itu hanya dengan gambar-gambar saja. Gambar Yesus yang dalam bot, dalam kapal, yang itu dia dengan 12 rasul itu. Dan saya terpikir siapa orang ini yang boleh bercakap dengan angin dan yang boleh mengatakan dengan angin itu stop. Orang ini yang menambat hati saya dan saya jatuh cinta dengan orang ini tanpa saya tahu lebih dalam lagi siapa Yesus itu. Ya, itu panggilan saya yang pertama untuk mengenali Kristus. Ya, sebab saya dibesarkan seperti mengenali benda lain yang Tuhan. Kami banyak Tuhan. Sebagai orang Melanau kami banyak Tuhan. Tuhan pokok, Tuhan hujan, Tuhan sungai dan sebagainya. Saya dari kecil dididik. Tapi seiring dengan perjalanan saya juga mengenali Kristus. Jadi kedua-dua ini yang saya harus pikir siapa yang lebih berkuasa lagi. Ya, yang harus saya percaya. Ya, begitulah perjalanan hidup saya sampai saya dibaptiskan umur 15 tahun. Ya. Yang pertama dan utama adalah sebagai seorang biarawati, biarawan, padri dan uskup dan semua ya. Doa adalah yang pertama. Kalau tidak ada doa dalam kehidupan, sukar untuk membawa cahaya ini kepada orang lain. Kita tidak boleh membawa cahaya kita kepada orang lain, ya. Tetapi cahaya Kristus itu didulukan dengan doa. Kalau doa tidak ada dalam hidup, benda lain yang kita bawa nanti. Itu bukan Injil Kristus. Kita hanya membawa Injil kita saja kepada orang lain. Apabila kita dibaptiskan menerima sakramen pembaptisan, kita sudah menerima cahaya ini. Sama ada orang awam ataupun padri dan biarawan, biarawati, tanpa ada doa dalam hidup, sukar untuk kita melayani. Kita mungkin banyak mengeluh daripada memberi jiwa dan raga kita untuk melayani di luar sana. Yang saya terapkan dalam hidup saya adalah doa. Itu saja. Tanpa doa apa yang kamu buat itu macam kosong. Macam kita mempromosikan diri kita sendiri, ya. Bagi saya yang sangat penting adalah
community dulu, sebab hidup sebagai biarawati itu harus hidup dalam community. Community itu harus bertumbuh dengan doa. Tanpa doa, community itu akan macam apa tuh orang cakap tuh seperti keluarga di luar sana ya. Keluarga tanpa doa itu sangat sukar dipersatukan, sebab dasar kita adalah Kristus. Tanpa Kristus sebagai dasar kita, kita tidak akan melangkah lebih jauh lagi. Sedangkan masalah di luar sana terlalu banyak. Sebagai orang awam, sebagai biarawan, biarawati ataupun padri, tanpa doa, tanpa ada dasar iman kita, kita tidak akan dapat melangkah lebih jauh lagi. Pesanan saya, doa itu adalah landasan yang paling efektif dalam hidup seharian kita. Tanpa doa, apapun kita lakukan tidak akan membawa hasil yang baik. Kenangan yang paling manis itu memang banyak, pahit juga banyak. Tapi saya tak nak yang pahit, tapi yang manis lebih baik juga ya. Yang manisnya apabila kita berjumpa dengan umat kita, lepas itu kita membawa mereka ke dalam gereja mengenali Kristus. Itu kenangan yang baik di mana mereka dapat mengenali Kristus. Ya, sebab mungkin dari pengalaman saya masa kecil itu, bila saya mengenali Kristus itu, hati saya sangat gembira. Begitu juga saya harap orang yang mengenali Kristus itu sangat gembira, mengenali orang Kristus itu adalah dasar kehidupan kita. Dalam susah dan senang, hanya Kristuslah pedoman hidup kita. Sebab kalau orang pergi ke gereja, balik ke pangkal jalan, itu yang menggembirakan sangat kehidupan saya selama saya melayani di keuskupan ini. Tidak ada hal yang lain. 2010 sampai sekarang. Iya. Itu selama itulah sampai sekarang lah. Iya. Bagi pihak BMA dan saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 bagi Keuskupan Melaka Johor. Ya.